Pemandangan Gunung Rinjani terlihat menawan ketika pagi hari mulai menyapa. Semilir angin serta hamparan sawah yang hijau turut serta menyejukkan mata. Para pahlawan pangan memanen hasil pertaniannya sebelum sang mentari semakin terik. Inilah sepercik cerita dari salah satu desa cantik di Pulau Lombok, Desa Setanggor Selatan. Desa Setanggor Selatan berada 7 km dari pusat kota Solo. Merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan salah satu desa pemekaran di Kecamatan Sukamulia. Pada tahun 2011, Desa Setanggor bagian selatan mengajukan permohonan untuk pemekaran desa. Sehingga setahun kemudian, tepat pada tahun 2012, terbentuklah desa baru bernama Desa Setanggor Selatan yang ditetapkan secara definitif dalam Perda Kabupaten Lombok Timur. Struktur organisasi pemerintahan Desa Setanggor Selatan dipimpin oleh Kepala Desa, lalu Ahlus Subandi yang membawahi Kasih Pemerintahan, Kasih Kesra, dan Kasih Pelayanan. Ada juga Sekretaris Desa yang membawahi Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Kaur TU dan Umum. Kemudian ada Kepala Dusun yang bertanggung jawab secara administratif di wilayah atau dusun masing-masing. Desa ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2.300 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 801 yang tersebar dalam 3 dusun. Dusun Ketangga, Dusun Setanggor, dan Dusun Presa sebagai pusat pemerintahan desa. Desa Setanggor Selatan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah. Di bagian utara berbatasan langsung dengan Desa Setanggor Pusat, di bagian selatan berbatasan dengan Desa Rumbu, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kabar, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Jantuk dan Desa Keselet. Kondisi geografis desa, 90% merupakan daratan dengan luas wilayah 250 hektar, di mana sebagian besar wilayah adalah area permukiman dan persawahan. Maka tak mengherankan jika sebagian besar mata pencaharian warga adalah petani dan buruh tani. Sisanya bekerja sebagai pedagang, pegawai, wira swasta, peternak, home industri, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Desa Setanggor Selatan dihuni penduduk asli suku Sasak yang masih memegang teguh adat dan istiadat, mulai dari acara kebudayaan, acara keagamaan, hingga ke acara pernikahan. Sarana dan prasarana yang dimiliki desa pun sudah cukup lengkap dan memadai, mulai dari fasilitas pendidikan, keagamaan, kesehatan, infrastruktur, hingga penunjang aktivitas sosial dan perekonomian. Nah, dari sarana dan prasarana baik kesehatan maupun pendidikan, alhamdulillah kita lumayan lengkap. Dari sisi pendidikan kita punya SMK walaupun milik swasta ada di wilayah kita. SMK, kemudian SMP negeri ada, kemudian MTS ada,
SD-nya ada, MI, PAUD, TK kita sudah punya semua. Kemudian untuk dari sisi kesehatan, puskesmas pembantu atau pustunya ada dengan petugasnya juga lengkap, ada Polindes yang juga pelayanannya maksimal, petugasnya juga ada. Ada juga kaitannya dari sisi kegiatan yang untuk mendukung pemuda, ada gedung olahraga kita punya, ada lapangan, jalan-jalan juga sudah kita maksimal untuk kita buka jalan, kemudian peningkatan mutu jalan lingkungan yang ada di wilayah kita. Kemudian dari sisi ekonomi kita sudah mulai untuk mengelola kios desa, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Gitu. Setanggor Selatan memang bisa dibilang desa yang masih baru. Meski demikian, sudah ada beberapa penghargaan yang telah ditorehkan, mulai dari sertifikat Open Defecation Free, pelatihan-pelatihan masyarakat yang tersertifikasi, serta pendapatan dukungan program PAMSIMAS untuk menuju Desa 5 Pilar STBM. Ya, ke depan harapannya tentu kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa dari sisi ekonomi tidak hanya pertanian yang ingin kita kembangkan, tidak hanya menjadi buruh tani, bisa juga mencoba hal lain dalam bidang ekonomi, industri kreatif, kemudian home industry, kemudian juga mencoba berwirausaha. Itu kita harapkan mampu menunjang perekonomian desa. Kemudian dari sisi yang lain juga peningkatan kesadaran masyarakat yang kita harapkan untuk sadar akan kebersihan, sadar akan kesehatan, lebih-lebih di kondisi pandemi seperti ini. Kesadaran masyarakat untuk penggunaan atau menerapkan protokol kesehatan itu yang mungkin kita harapkan ke depan bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Dan intinya adalah kemajuan itu adalah bagian dari upaya yang ingin kita laksanakan dengan tentunya bekerja sama dengan masyarakat.